Lanjutan Katekismus Heidelberg 1563, Minggu kedua, by Evangelis Novendra, LST MTH, untuk SMA dan kuliah. Bagian pertama, sengsara manusia. Pertanyaan ketiga, dari mana saudara atau Anda atau bagaimana kita mengetahui sengsara saudara? Jawabannya adalah dari hukum Taurat. Mari kita lihat Roma pasal yang ketiga ayat ke-20 yang berbunyi demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Mengapa demikian? Hukum Taurat itu seperti kaca yang jernih. Kita bisa melihat dosa kita sendiri dengan jelas di dalamnya. Seperti saat kita melihat noda di wajah melalui cermin. Cermin itu bukan untuk menyalahkan kita, tetapi untuk membuat kita sadar bahwa kita perlu dibersihkan dari dosa. Sebuah contoh. Bayangkan, kamu sedang berkendaraan di jalan dengan banyak rambu-rambu lalu lintas. Semua aturan ini membantu kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Hukum Taurat yang daripada Allah bekerja seperti rambu yang menunjukkan dosa dan kesalahan kita, agar kita sadar bahwa kita memerlukan bantuannya, memerlukan pertolongannya, bahkan sampai titik memerlukan penebusan daripadanya melalui Yesus Kristus. Sebuah bahan refleksi. Apa yang kamu rasakan saat menyadari bahwa kamu tidak bisa sempurna menurut hukum Allah? Lalu, apakah ada cermin lain dalam hidupmu, seperti pengalaman atau orang-orang tertentu yang membuatmu sadar akan kelemahan atau dosamu? Kita masuk ke pertanyaan keempat. Apa yang dituntut hukum Taurat Allah dari kita? Jawabannya, itu diajarkan Kristus Yesus kepada kita secara singkat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dikutip dari Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 40. Kita lanjutkan
penjelasannya. Dalam dua perintah ini, Kristus merangkum seluruh hukum Allah. Kasih kepada Allah adalah dasar dari segala sesuatu, dan kasih kepada sesama melengkapi hubungan kita dengan orang lain. Tanpa dua fondasi ini, kita seperti bangunan yang mudah roboh. Contohnya, bayangkan sebuah bangunan besar yang ditopang dua tiang kuat. Jika salah satu dari tiang itu patah, bangunan itu akan runtuh. Begitu pula dengan hukum kasih kepada Allah dan sesama. Jika kita tidak mengasihi Allah dan orang lain, seluruh hidup kita tidak punya dasar yang kuat. Pertanyaan untuk perenungan. Apa yang membuatmu termotivasi untuk mengikuti perintah Allah? Apakah itu karena cinta, kewajiban, atau rasa takut? Siapa saja orang di sekitarmu yang membutuhkan kasihmu? Dan bagaimana kamu bisa menunjukkan kasih itu dengan lebih nyata? Kita masuk ke pertanyaan kelima. Dapatkah saudara melaksanakan semua ini dengan sempurna? Jawabannya tentu tidak. Karena menurut kodratku, aku cenderung membenci Allah dan sesamaku, manusia. Gampang sakit hati, gampang kesal, gampang kecewa, dan lain-lain. Mari kita lihat dari Roma pasalnya yang ketiga ayat 18 dan Roma pasal yang ke-8 ayat 7 yang berbunyi demikian. Roma pasalnya ketiga ayat 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Roma pasalnya yang ke-8 ayat ke-7 berbunyi demikian. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mengapa demikian? Sebagai manusia, kita secara alami sulit mengasihi Allah dan orang lain dengan sempurna. Kita cenderung mementingkan diri sendiri dan memiliki hati yang dingin. Hanya kasih Allah yang bisa menghangatkan hati kita agar kita bisa sungguh-sungguh mengasihi. Contoh, bayangkan kamu berada di tempat yang sangat dingin dan membutuhkan api untuk tetap hangat. Kasih Allah adalah api yang memberi kita kehangatan untuk mengasihinya dan sesama dengan tulus. Tanpa api ini, hati kita tetap dingin dan penuh keegoisan. Pertanyaan untuk perenungan. Pernahkah kamu merasa sulit untuk mengasihi seseorang? Mengapa menurutmu itu bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa meminta pertolongan Allah untuk mengubah hatimu agar lebih bisa mengasihi Allah dan orang lain dengan tulus? Penutup, dengan merenungkan ini, kita diingatkan bahwa memenuhi hukum Allah bukanlah tentang menjadi sempurna sendiri.
Kita butuh Allah untuk mengisi kekurangan kita dan memberi kita kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Selalu ingat, berdoa minta hati kita sinkron dengan hati Tuhan dan hati Allah Bapa, dan minta tuntunan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.